Kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan. Mari kita lihat dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-34. Ya. Matius pasal 6 ayat 34, saya undang saudara berdiri dan kita akan melihatnya bersama-sama. Matius pasal 6 ayat 34. Sudah dapat? Kita akan bacanya bersama-sama. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Puji Tuhan. Ya, saudara bisa renungkan firman ini, ya, karena firman Tuhan berkata, janganlah kamu khawatir. Kekhawatiran inilah yang membuat saudara dan saya tidak bisa bertumbuh. Ya, membuat saudara dan saya seperti terus ada dalam kesulitan. Ya, karena kekhawatiran itu membungkukkan tulang. Saudaraku, kekhawatiran ini juga yang menjadi penghalang-penghalang untuk setiap saudara harusnya menerima setiap berkat yang Tuhan sediakan. Karena kekhawatiran ini seperti air yang keruh, ya, seperti sumber air yang keruh. Ya, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Jadi kekhawatiran itu adalah salah satu pembunuh percaya saudara akan firman. Kekhawatiran itu adalah salah satu pembunuh iman saudara kepada Tuhan Yesus Hamasiah. Nah, saudara bisa lihat, saya akan mengulang kembali. Saya akan mengulang kembali pernyataan Tuhan awal tahun 2025. Itu Tuhan menyampaikan 3 hal. Oh, terlalu banyak. Ya, 3 hal ini yang pertama adalah kita harus memberitakan cawan perjanjian baru. Ya, itu ayat-ayatnya ada di situ. Kita sudah kupas beberapa minggu lalu. Mazmur 23 ayat yang kelima dan seterusnya. Nah, jadi cawan perjanjian baru inilah juga yang nanti menjadi dasar untuk kita punya komsel tunas baru. Jadi setiap komsel itu harus diadakan perjamuan, ya, harus diadakan cawan perjanjian baru. Karena inilah yang menjadi perjanjian saudara dengan saya, yang akan menyelesaikan setiap kesulitan, setiap masalah. Kalau saudara ada dosa, saudara, cawan ini bisa berubah menjadi kutuk kalau saudara tidak menyelesaikan dosa itu. Nah, makanya saudara, kita harus ada selalu dalam kebenaran. Kita harus ada selalu dalam kekudusan. Karena apa? Karena pada saat kita memandang korban Kristus, kita memandang korban Hamasiah yang mati di atas kayu salib, saudara, sepertinya kita ini tidak layak. Kalau ada dosa, saat itu juga kita akan sampaikan setiap dosa. Kalau ada yang tersembunyi, saat itu juga kita sampaikan. Dan melalui cawan perjanjian baru ini, kita diperbaharui, ya, kita dipulihkan terus-menerus seperti itu. Di sisi lain, cawan perjanjian baru ini menolong kita, memberikan perlindungan kita. Karena darah anak domba, darah Yesus Hamasiah itu memberikan perlindungan atas hidupmu sempurna. Seperti itu. Nah, saudara, kekhawatiran itu dilepaskan. Siapa yang melepaskan itu? Iblis. Ya, saudaraku. Terus iblis berusaha untuk melakukan atau membuat saudara dan saya khawatir. Khawatir akan berbagai hal. Sementara Tuhan berfirman supaya kita beriman, percaya akan firman-Nya. Tetapi iblis tidak seperti itu.
Dia berusaha untuk memutarbalikkan firman itu. Itu yang saudara harus pahami dan mengerti. Terus yang kedua, kita harus melakukan penginjilan dengan kuasa. Makanya saya minta nanti Paulus, minta Pak Rubino, tiap minggu itu kita harus keluar menginjil. Yang khotbah mau Pak Rubino, yang khotbah mau Paulus itu tidak jadi masalah. Yang penting itu Injil diberitakan. Saya punya kerinduan kita mau ke pasar Impres. Di sana tuh ada komunitas anak jalanan. Kalau dikumpulkan itu mungkin ada sekitar 30 sampai 50, pernah 59 orang. Begitu. Cuma kita memang, apakah kita mau pakai speaker 1 atau kita mau pakai keyboard. Nah itu kalau pakai keyboard berarti harus ada satu toko yang kita mintai strumnya untuk bisa kita pakai. Begitu. Tapi kalau kita mau pakai speaker 1, berarti ya speaker itu yang ada baterainya yang kita bawa, supaya kita tidak usah ini lagi cari strum lagi, cari aliran listrik lagi, seperti itu. Jadi beritakan Injil, saudara. Saudara mungkin tanya, lalu upahnya nanti Tuhan yang akan mengupah. Itu upahnya sangat besar. Ya. Karena ini pekerjaan ini adalah pekerjaan volunteer, pekerjaan sukarela, di mana ini adalah Tuhan punya pekerjaan. Bukan kita punya pekerjaan. Lakukan. Mungkin nanti setelah itu kita bisa pindah di area Jusma, kita bisa pindah di area Jusma itu kan ada 2 di perhubungan itu maupun di yang ada di Yabdas. Kita bisa pindah lagi ke Pasar Tarpuat, lalu nanti mungkin kita bisa kunjungi penjara. Jadi usahakan setiap minggu itu ada kegiatan. Nah untuk yang ke sekolah-sekolah itu memang harus di lobi. Kalau sekolah tidak di lobi tidak bisa. Harus ada orang yang intens mau melakukan untuk lobi, untuk penginjilan. Nah kuasa itu Tuhan sediakan. Ya, kita minta kuasa itu Tuhan sediakan. Kita memang harus penginjilan dengan api, penginjilan dengan kuasa. Di mana orang sakit itu disembuhkan, orang yang kerasukan setan itu dilepaskan. Seperti itu. Karena kalau kita hanya memberitakan Injil asal-asalan, ya, sesuka-suka kita, itu hasilnya juga tidak akan ada. Makanya kita berdoa itu perlu, doa puasa itu perlu, ya, seperti itu. Nah ini yang perlu saudara tahu. Nah saudara, itu ada ayatnya Matius 6 ayat 25-34 itu kan tanda-tanda ini kan. Ini Markus ya, Markus pasal 16 ayat 17-18 itu tanda-tandanya akan menyertai setiap orang yang percaya. Lukas 10-19, aku sudah memberikan kuasa kepadamu. Kemudian Kisah 1 ayat 8, kuasa itu kalau Roh Kudus itu ada dan memenuhi saudara dan saya. Saya sudah lakukan ya, dulu saya sudah lakukan semua itu. Dan kuasa Tuhan itu begitu nyata. Ya, makanya saya di Biak Nongkor ini sampai superior itu orang tahu saya. Dan saya dikenal oleh mereka. Saya tidak tahu nama mereka, tapi mereka tahu nama saya. Nah saudara, ini yang perlu saudara lakukan. Jemaat ini memang kecil, tidak seberapa, kekuatannya pun tidak, nyaris tidak ada. Gitu. Tetapi kita berjalan dengan kuasa. Maka nanti Tuhan akan menambahkan, melimpahkan. Apa yang mustahil, apa yang tidak mungkin, itu akan terjadi. Seperti itu. Nah saudara, yang berikut adalah waspada dengan kekhawatiran ini. Karena kekhawatiran ini saudaraku sangat berbahaya sekali. Ini yang membuat kita tidak bisa bertumbuh. Ya. Saudara, nah, kekhawatiran ini kenapa?
Mengapa kita khawatir? Khawatir itu membunuh iman. Khawatir itu menyebabkan kita tidak percaya. Bukan hanya kurang percaya, tetapi tidak percaya. Ketidakpercayaan inilah yang membuat kita tidak bisa bertumbuh. Ketidakpercayaan kita inilah yang membuat apa yang dijanjikan Tuhan itu tidak bisa digenapi, tidak bisa jadi. Kekhawatiran itu juga dapat dikatakan orang itu bodoh. Mengapa? Karena itu diumpamakan seperti orang yang mendirikan rumah di atas pasir. Tidak. Orang yang selalu khawatir itu tidak kuat. Dia akan gampang sekali goyah. Itu di dalam Matius 7 ayat 24 bahwa setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, dia seperti orang yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Pada waktu badai, pada waktu banjir datang, maka lenyaplah, rusak dan lenyaplah rumah itu. Nah saudara, ini yang perlu saudara tahu. Kekhawatiran itu juga membungkukkan tulang. Itu berarti satu penderitaan, satu kesulitan, dan beban berat itu selalu ada. Karena orang itu khawatir. Khawatir akan apa? Khawatir akan masa depannya. Nanti saya bagaimana? Khawatir nanti tidak dapat suami. Khawatir nanti tidak dapat istri. Khawatir nanti tidak dapat kerjaan. Khawatir nanti semua itu khawatir. Anak saya bagaimana? Suami saya bagaimana? Saudaraku, ketidakpercayaan kita itu yang membahayakan. Ya, saudara. Terus kekhawatiran ini juga seperti mata air yang keruh dan sumber air yang kotor. Orang benar itu khawatir, ya toh? Demikian orang benar itu khawatir di hadapan orang fasik. Saudara itu yang saya kasihkan Tuhan. Jangan sampai kekhawatiran ini menguasai hidupmu. Saudara, kita ini sebenarnya hanya mendengar dan ikut, mendengar dan mengikuti apa yang Tuhan katakan. Saudara, kita sudah belajar bagaimana firman Tuhan itu dikatakan. Firman Tuhan itu akan menjadi kenyataan. Seperti itu. Jadi saudara, ini yang perlu saudara tahu dan saudara pahami. Kemudian orang yang khawatir itu sama dengan orang bodoh. Mengapa? Karena khawatir itu adalah rasa takut, rasa cemas, dan orang itu gelisah terhadap sesuatu yang belum terjadi. Saudara, yang belum terjadi. Tetapi kita merasa bahwa seolah-olah itu sudah terjadi. Sudah terjadi. Bagaimana dengan anak saya nanti ya? Aduh, jangan-jangan dia ditabrak mobil. Jangan-jangan nanti kalau menyeberang jalan bagaimana ya? Aduh, suami saya nanti bagaimana ya? Aduh, jangan-jangan nanti ada suami. Aduh, nanti jangan-jangan ada wewe gombel yang bawa suami saya. Nah ini saudara, ini kan belum terjadi. Tetapi seolah-olah sudah terjadi. Dan itu menjadi hantu di dalam hidup. Saudara cukup mengatakan, saya percaya masa depan saya cerah. Saya percaya Tuhan pasti buka jalan. Lah saudara berani ngomong begini, ya saudara harus beribadah. Saudara harus dekat dengan Tuhan. Kalau saudara tidak dekat dengan Tuhan, iblis tertawai kamu. Iblis tertawa. Kamu ibadah saja tidak pernah, berdoa saya tidak pernah, berani ngomong begitu. Saudara, karena iman kita itu
kota mendengar firman. Nah, saudara, kalau kita tidak juga mendengarkan firman, tidak juga mendengarkan khotbah, atau kita membaca firman, ya, berarti kita sia-sia seperti itu. Begitu saudara, ya. Jadi itu yang terjadi, dan itu juga belum diketahui apakah itu ada atau pasti atau tidak. Jadi kan orang bodoh. Jadi kekhawatiran itu adalah sikap berpikir. Jadi ini mainnya juga di pikiran, mainnya di perasaan, mainnya di pikiran kita. Ya. Pikiran yang berlebihan, yang terlalu takut, terlalu cemas, gelisah tentang suatu masalah atau situasi, keadaan, kondisi yang belum terjadi. Makanya orang kuat itu dibilang orang bodoh. Ya. Saudara, ada lagunya itu Thomas Sowell. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Tidak khawatir, ya. Karena ini pesan Tuhan untuk tahun 2025. Jangan ada kekhawatiran, karena kekhawatiran itulah yang akan mendatangi engkau. Apa yang kamu khawatirkan itu yang akan mendatangi engkau. Seperti itu, saudara. Jadi ini yang perlu saudara pahami, ya. Dalam Matius 25 ayat Matius 6 ayat 25 sampai 34, ya. Kita baca saja, ya, kita baca. Saya baca yang ganjil, saudara baca yang genap. Matius 6 ayat 25 sampai 34. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Siapakah di antara kamu karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja jalan hidupnya? Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Ya. Ayat yang ke-33, tetapi carilah dahulu kerajaan Elohim Yahweh dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. 34. Iya, di dalam satu perikop ini Tuhan berfirman, janganlah kamu khawatir. Itu disebutkan berulang-ulang dan berulang-ulang. Artinya, janganlah kamu khawatir ini
sangat penting untuk diperhatikan, sangat penting untuk disimak, sangat penting untuk kita pahami dan kita mengerti, supaya saudara dan saya tidak khawatir. Amin. Seperti itu. Nah, janganlah kamu khawatir apa yang kau makan, minum, pakai. Ya. Itu ayat 25. Manusia diciptakan melebihi burung-burung di udara. Burung-burung di udara saja dipelihara, apalagi saudara dan saya. Bapa Yahweh tidak akan membiarkan hidupmu. Siapakah yang dapat menambahkan sehasta saja jalan hidupnya? Tidak ada. Umurmu ditambah 1 hasta saja itu tidak bisa, karena Bapa semua yang mengendalikan. Kemudian diulang, ya, ayat 28 sampai 30 diulang ayat yang ke-25 tentang pakaian. Ya toh. Saudara, Salomo yang raja yang sangat kaya saja tidak seindah seperti bunga bakung. Pakaiannya tidak seindah seperti bunga bakung. Saudara sudah pernah lihat bunga bakung? Ya, memang bunga bakung ini sudah dari Israel sudah dibawa ke Indonesia. Dan saya waktu melihat bunga bakung ini, saya melihatnya di Indonesia. Dan bunga itu sangat indah, cantik sekali. Saya waktu pertama itu heran sekali, bunga pada yang bagusnya seperti ini. Ya. Kalau pengkhotbah itu atau kitab Kidung Agung itu, saya lupa ayatnya di mana, dikatakan bahwa kita ini bunga bakung di antara duri-duri. Artinya, ya saudara itu menjadi sesuatu yang mentereng, yang mencolok di antara yang tidak benar seperti itu. Karena saudara ada dalam kebenaran, saudara ada dalam kekudusan seperti itu. Nah, saudara, ya, itu diulang ya, tentang bagaimana apakah Bapa di surga tidak menyediakan apa yang kau makan, minum, pakai. Ya, jadi janganlah khawatir ya, apa yang kau makan, minum, pakai. Karena itu juga yang dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Elohim Bapa Yahweh, Bapa di surga. Gitu. Bapa di surga itu tahu apa yang kamu perlukan, apa yang saudara perlukan, apa yang saudara butuhkan. Jadi tidak boleh kita khawatir. Amin. Tidak boleh kita khawatir. Karena kekhawatiran itu sebenarnya menghancurkan kita. Kalau kita hidup dalam satu kekhawatiran terus-menerus, maka kita seperti firman Tuhan katakan, membungkukkan tulang seperti sumber air yang keruh. Saudara, kita seperti orang bodoh. Percuma kita beribadah kalau kita kuat. Tuhan kita itu Tuhan Bapa Yahweh, itu Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa. Begitu. Saudara, jadi memang tidak semuanya harus saya. Ya. Jadi saudara yang lobby, nanti lobby. Ya. Cari di pasar impres ada lobby. Ya. Kalau saya harus turun, saya akan turun. Gitu. Seperti lobby. Itu tidak perlu buat surat, tidak perlu. Karena berapa kali saya datang ke sana, saya datang langsung bicara, orang kumpul. Seperti itu. Tapi kita harus doakan supaya hasilnya lebih maksimal. Di Jusma yang di depan perhubungan itu ada anak SMP waktu itu 8 atau 9 orang. Saya tanya mereka semua, siapa yang mau jadi pendeta? Mereka semua angkat tangan. Ada orang Batak situ, orang dari Angkatan Laut, itu dia keluar. Saudaraku, dia senang sekali lihat pelayanan kita. Seperti itu. Karena anak-anak semua menjadi pendeta.
Saya bilang, wah luar biasa sekali. Anak-anak SMP. Dia bilang, saya menjadi pendeta. Jadi Tuhan melamar, Tuhan menjamah mereka. Saudara, ada komunitas lagi di Mandiri. Saudara yang tinggal datang, mungkin saudara bawa makanan, bawa apa gitu, kumpulkan mereka, kasih tahu. Bilang, ini Om Pendeta bawa makanan. Mereka akan tarik orang, mereka akan datang, akan kumpulkan orang. Cuma harus kita doakan supaya hasilnya maksimal. Dan ada dokumentasinya. Waktu itu kita tuh ada di Facebook ya, tidak ada di YouTube, tidak ada karena kita belum punya YouTube waktu itu. Nah, saudara, nanti juga bagaimana kita bisa live streaming, kita bayar, tidak apa-apa. Ya. Kita bayar. Cuma siapa yang menangani hal ini? Seperti tangani. Kita bayar, gereja bayar, kita bayar. Kalau gereja tidak mau bayar, saya yang bayar. Seperti itu. Kita live streaming. Lalu di Instagram juga harus ada yang bisa upload di Instagram. Memang semuanya perlu pembelajaran. Semua gereja yang berhasil itu masuk di sana semua. Saudara, mari ya. Kemudian apa yang saudara pahami, apa yang saudara mengerti ya, tentang mencari kerajaan surga. Cari dahulu kerajaan Elohim Yahweh. Cari kerajaan surga. Mencari itu berarti saudara berusaha. Mencari itu saudara berjuang. Kalau kau mau masuk melamar pekerjaan saja kau berjuang. Kau cari Bapamu di surga, kau tidak pernah berjuang. Bagaimana Bapak mau memperhitungkan kamu? Tidak mungkin. Bapak itu tidak pernah tidak memberi upah. Dia selalu memberi upah. Dia akan memberikan yang terbaik. Kalau Bapak Gembala tidak bisa upah kamu, Bapakmu yang di surga itu yang akan mengupah. Apa kau pikir setiap pelayanan kita dapat uang? Tidak. Ada kalanya juga saya terima persembahan itu harus saya kasih kembali. Karena Tuhan bilang jangan terima persembahan. Apakah saudara bilang, saya dulu pernah orang selalu bilang, dia itu KKR cari uang. Loh, kalau cari uang untuk apa? Cari uang ya saya kerja, cari uang itu baru betul. Saya pernah jadi unit manager di Prudential dan mau dipromosi menjadi senior unit manager, tetapi ya sudah saya mundur. Dan saya pernah mendapatkan penghargaan tertinggi, penghargaan bergengsi yaitu Star Club 2 kali. Saya dapat hadiah pergi ke Roma, City of Hero, City of Love, yaitu yang kedua itu Perancis. Saya pernah jalan-jalan di sana. Nah, saudara, saya punya gaji di atas 20 juta setiap bulan. Setiap bulan itu di atas 20 juta. Berapa tahun? Seperti uang itu sepertinya tidak laku waktu itu. Cuma kita kesalahannya adalah kita tidak terus kembangkan. Memang kalau untuk Prudential Tuhan bilang suruh berhenti. Ada kesalahan yang saya lakukan, bukan saya kesalahan, bukan berzina, bukan. Tetapi waktu itu saya pikir untuk apa lagi? Saya mau pensiun. Nah itu masalah. Padahal hamba Tuhan tidak ada yang pensiun, tidak ada. Hamba Tuhan itu sampai mati, dia tidak pensiun. Nah itu masalah.
Nah saudara, ini yang perlu saudara tahu dan saudara paham. Jadi mencari kerajaan surga itu saudara setia. Karena Tuhan akan memperhitungkan. Seperti kayak Ella, Kiren, Karen, lalu siapa lagi, Cika. Kamu tidak tahu kan, nanti Tuhan akan angkat kamu lebih dari anak-anak yang lain. Lebih dari anak-anak yang lain. Tuhan akan angkat lebih dari anak-anak yang lain kalau kita melayani Tuhan. Saudara, kayak kemarin kita KKR di Ibu Seli, semua persembahan itu kita kasih ke hamba Tuhan. Tidak ada yang kita ambil, tidak ada. Kita korban tenaga, korban semua kita korban. Sound system kita korban. Mai Elsa harus bikin kue. Saya memang berharap ada yang bantu. Kadang-kadang saya itu kasihan sama istri saya. Kadang-kadang saya itu juga marah dalam batin saya itu marah. Marahnya kenapa? Karena orang tidak ada yang bantu. Gitu. Sementara kita ini bukan orang muda lagi. Kita ini orang sudah tua, umur sudah 60 lebih. Kita ini harus saving tenaga. Kita ini harus simpan tenaga. Kalau sakit, biayanya jauh lebih mahal. Ya, tapi puji Tuhan tidak sakit, seperti itu. Jadi ini proyek bukan proyeknya kita, ini proyeknya Bapak Yahweh Elohim. Ya, anak-anak yang dipastori kan, yang bikin kue apa semua. Ya, jadi saudara, tidak ada yang kita ambil, tidak ada. Saudara yang melayani, nanti Tuhan yang akan beri upah. Tuhan yang akan mengupah. Ya. Kalau Tuhan mengupah kamu itu, nanti itu luar biasa. Ya. Seperti itu. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, itu adalah satu cara di mana kita melayani. Itu juga cara di mana kita mencari kerajaan surga. Seperti itu. Kita waktu melayani di kami ini juga, saya juga sempat ngomel-ngomel. Dan memang itu ciri khas dari saya. Saya sebenarnya itu berani tegur langsung orang itu. Biar jenderal, biar bupati, ya saya berani bicara. Saya berani bicara. Orang kadang-kadang mau bicara takut-takut, saya tidak. Saya langsung bicara. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari ya. Kita memang seringkali tidak diorangkan. Saudara tahu tidak diorangkan, kita tidak dianggap. Ya tidak apa-apa. Gitu. Tidak apa-apa. Kita tidak dianggap, tidak apa-apa. Ya memang itu bagian dari hamba-hamba Tuhan itu seperti itu. Tapi sebenarnya secara kesopanan itu tidak seperti itu. Kita kan punya budaya. Orang Jawa punya budaya, orang Toraja punya budaya, orang Batak punya budaya, orang Cina punya budaya. Orang Papua punya budaya. Budaya terima kasih saja. Itu tidak semua itu ada. Kita harus ajari anak-anak kita untuk berterima kasih. Kalau ada yang memberikan sesuatu, jangan tidak ada kata terima kasih. Jangan. Kalau kau diberkati juga kau harus mengucap syukur, terima kasih dengan Tuhan. Ini
bicara secara umum ini adalah santun. Yang santun saja tidak bisa, apalagi dengan Tuhan. Yang nyata saja, yang kelihatan saja tidak bisa, apalagi dengan Tuhan. Itu tidak mungkin. Makanya tadi Pak Rugino bilang, aduh bagaimana? Oh kabar, apakah masih pakai? Apakah masih ada tante yang dulu itu? Apakah sudah ada tante yang baru? Itu sudah. Pertanyaan-pertanyaan orang dunia. Orang-orang model begini, dia tidak tahu mengucap syukur, dia tahu terima kasih, tidak tahu. Nah, saudara, di dalam kerajaan surga itu juga punya aturan. Saudara, carilah dia selagi ia berkenan untuk ditemui. Cari. Itu bisa dibuktikan. Tuhan itu tahu. Kalau kau punya masalah, kau datang ke gereja. Nanti kalau masalahmu sudah selesai, kamu keluar dari gereja. Bikin seenaknya kamu, bikin seenak kamu sendiri. Tuhan itu tahu. Dengan orang yang punya hati menggebu-gebu, seperti Habakuk. Habakuk bilang apa? Sekalipun lembu, sapi, kambing, domba dalam itu sudah tidak ada, tapi aku tetap bersuka cita. Apa kita bisa? Itu kan tidak mungkin. Tetapi Habakuk lakukan. Sekalipun doaku belum dijawab, sekalipun aku belum jadi pegawai, aku tetap akan cari Tuhan. Apakah kau begitu? Tidak loh. Mungkin ada yang begitu, tapi tidak semua. Seperti itu. Nah saudara, itu cari kerajaan surga itu yang sungguh-sungguh. Kalau kau makan saja bisa sungguh-sungguh, cari kerajaan surga yang sungguh-sungguh. Kalau puasa juga puasa yang sungguh-sungguh. Seperti itu. Tuhan juga akan sungguh-sungguh. Jangan saudara pikir bahwa gembala juga tidak diajar. Kita juga tidak diajar. Kita juga diajar oleh Tuhan. Kadang juga ada yang masih keliru, masih salah. Sekalipun itu bukan dosa, tapi salah. Kita terima, kita lakukan. Seperti itu. Jadi mencari kerajaan surga dan kebenarannya itu akan membawa hidupmu naik. Kalau kau berani saja untuk maju, untuk terus berjuang, untuk terus melangkah, sekalipun Tuhan belum menjawab aku tetap akan mencari Engkau. Itu semua sudah saya alami. Saya diberkati juga, itu diberkati dengan itu mustahil, tapi itu terjadi. Begitu. Nah, saudara, mari cari dahulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka semua akan diberikan atau ditambahkan kepadamu. Tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Puji Tuhan. Jadi jangan sampai ada kekhawatiran yang menindis hidupmu, yang menimpa engkau. Khawatir akan anaknya. Khawatir harus dikepaskan. Jaga anak-anakmu. Yang kita jaga saja bisa hilang kok, apalagi kalau kita tidak jaga.
Kita bisa kecolongan kok. Yang tidak kita jaga. Yang kita jaga saja bisa kecolongan, apalagi tidak kita jaga. Memberikan peluang, memberikan kesempatan. Kita yang teriak-teriak saja masih bisa. Iblis cari celah lalu mencuri anak kita, sehingga membuat kita juga stres. Anak kita seringkali sudah besar, tapi kita mau pukul dia. Nah, ini persoalan. Kita harus mendidik anak kita. Anak juga kadang-kadang keterlaluan, udah dikasih makan, dikasih minum, segala kebutuhannya dipenuhi, dia melawan orang tua. Saudara, jangan sampai hal ini terjadi. Kita didik anak kita supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang hebat. Ya paling tidak, kita saja sudah memberikan contoh, memberikan teladan, dia tidak mau ikut kok. Apalagi kalau saudara tidak bisa berikan teladan yang baik. Sebagai orang tua, saudara itu menjadi teladan, menjadi panutan. Saudara akan diikuti dengan anak-anakmu. Tapi kalau kau tidak bisa jadi teladan, itu persoalan. Bagaimana kerajaan surga itu mau dinyatakan? Saudara, itu tidak mungkin. Kita yang harus berubah. Orang-orang tua harus berubah. Supaya orang tua itu jadi panutan buat anak-anak kita. Nah, ini penting, saudara, ya. Jadi, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya. Kebenaran itu siapa? Kebenaran itu adalah Yesua itu sendiri. Yesua itu adalah kebenaran. Jadi saudara fokus kepada Yesua. Datang kepada Dia. Tuhan itu bisa dibuktikan kok. Bisa dibuktikan. Kalau engkau kejar Dia, lalu engkau berjumpa dengan Dia. Apa yang sulit buat Tuhan? Tidak ada yang sulit. Ya di sisi lain memang hidup kita juga harus dibereskan. Kalau ada hal-hal yang mengganjal, seperti trauma, seperti kutuk. Trauma itu berasal dari tragedi yang pernah terjadi. Kutuk itu adalah satu dosa yang tidak terselesaikan, yang dilakukan oleh moyang kita atau nenek moyang kita, atau dosa yang kita lakukan tapi kita tutupi, kita sembunyikan. Mau berapa lama kutuk itu tidak meledak? Mau berapa lama? Saudara, itu tidak mungkin. Saudara harus menyelesaikan dengan berani, dengan gagah berani. Katakan, saya sudah berdosa. Om Daud saja bilang kok, dosaku kuberitahukan kepadamu. Kuberitahukan, artinya dia mengaku dengan jujur. Saudara lakukan sebelum kita mengambil cawan perjanjian baru. Lakukan, selesaikan, minta ampun, dan stop sudah di tahun 2025. Semua yang dapat membuat engkau rugi, semua yang membuat engkau itu terhalang, semua yang membuat engkau itu dipotong, itu harus dihentikan di tahun 2025. Janganlah engkau khawatir, ya, sebab
Sebab itu janganlah kau khawatir akan hari besok, karena hari besok punya kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Saudara boleh khawatir untuk hari ini, tapi untuk besok saudara bisa katakan, aku serahkan kepadamu Tuhan segala kekhawatiran. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Elohim Yahweh dalam doa. Jadi nyatakan dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya, jadi nyatakan dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Kemudian 1 Petrus pasal 5 ayat 7 dan Mazmur pasal 55:22 ini sama. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, kepada Tuhan, sebab Ia akan memelihara kamu. Seperti Matius 6 tadi. Tidak untuk selama-lamanya orang benar itu khawatir, goyah. Cukup hari ini. Kalau ada kekhawatiran, itu harus diputuskan. Karena kalau kita belum bisa keluar dari area ini, berkat itu belum bisa turun dengan sempurna. Belum bisa. Nah, saudara, mari kita akan naikkan satu pujian. Kita akan ambil cawan perjanjian baru. Mari kita naikkan pujian. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susah pun.